Bikin frustasi Jepang, Martin Paes tiba di Indonesia tepat waktu. Timnas Jepang kehabisan striker jelang hadapi King Indo. Senggol keras naturalisasi, anggota DPR ini kena rujak pecinta bola. Butuh striker ganas, PSSI segera naturalisasi dua pilar Liga Top Eropa. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Bikin frustasi Jepang, Martin Paes tiba di Indonesia tepat waktu. Kiper FC Dallas Martin Paes sudah tiba di Indonesia pada hari ini. Kehadiran di Jakarta bisa dibilang terlalu cepat mengingat timnas Indonesia belum menggelar latihan. Kabar Martin Paes sudah tiba di Indonesia diketahui dari unggahan salah seorang pengguna Instagram dengan akun @febrianafrianto. Sosok yang diduga merupakan petugas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang itu mengunggah foto bersama Martin Paes. Dalam kolom komentar, banyak warganet yang bertanya-tanya apakah itu foto terbaru. Dia mengkonfirmasinya dengan menyebut Martin Paes memang baru mendarat. Selain itu, Martin Paes juga mengunggah foto Instagram Stories pagi ini yang memperlihatkan dirinya tengah duduk dengan sebuah minuman terlihat di depannya. Dalam unggahan itu, Paes turut mencantumkan lokasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kini pun dikonfirmasi lewat foto Martin Paes yang terlihat sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Martin Paes bisa lebih dulu menyambangi tanah kelahiran sang nenek lantaran Major League Soccer sudah berakhir untuk FC Dallas. FC Dallas tidak lolos ke babak playoff sehingga para pemainnya pun kini mendapatkan jatah libur panjang. Timnas Indonesia dijadwalkan baru akan berkumpul pada 10 November di Jakarta. Mereka akan berlatih bersama sebelum menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Timnas Jepang kehabisan striker jelang menghadapi King Indo. Striker tajam timnas Jepang Ayase Ueda besar kemungkinan tidak akan tampil memperkuat Jepang saat menghadapi timnas Indonesia dan China di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Klub Ayase Ueda di Liga Belanda Feyenoord mengkonfirmasi kalau striker 26 tahun itu mengalami cedera di pangkal paha dan kemungkinan bakal melewati sisa laga di tahun 2024. Jepang sendiri belum mengumumkan daftar skuad dan mengkonfirmasi kondisi Ueda, tapi jika kondisinya memang separah itu, maka Jepang bakal kehilangan penyerang tajam itu. Saat ini, Ueda menjadi top skor Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 8 gol. Meski begitu, Jepang masih punya cukup banyak stok penyerang berkualitas. Salah satunya adalah Kyogo Furusashi, penyerang berusia 29 tahun yang saat ini membela klub Skotlandia Celtic FC itu bisa menjadi opsi buat Hajime Moriyasu sebagai pengganti Ueda. Kemudian ada nama Shuto Machino, penyerang lain yang bisa menjadi pengganti Ueda adalah pemain klub Liga Jerman Holstein Kiel. Ia bergabung ke sana pada Juli 2023 lalu saat Holstein promosi ke Bundesliga. Penampilan Machino cukup impresif musim ini dengan mencatatkan 5 gol dari 10 pertandingan di semua kompetisi. Tapi ia memang jarang mendapat kesempatan di timnas Jepang. Striker berusia 25 tahun tersebut baru mencatatkan 5 caps bersama Jepang dan terakhir kali bermain pada Maret 2023 saat melawan Kolombia di laga persahabatan. Senggol keras naturalisasi, anggota DPR ini kena rujak pecinta bola Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah belum lama ini memunculkan pernyataan yang mengundang atensi negatif para fans timnas Indonesia. Pernyataan kritik Anita Jakobagah disampaikan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI yang membahas permohonan pertimbangan memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Kevin Dix, Estela Lopatali, dan juga Noah Leatomu. Dalam pernyataannya, Anita Jakoba memberikan kritik keras kepada PSSI soal proses naturalisasi pemain timnas Indonesia yang dilakukan terus-menerus. Padahal ia menilai penduduk Indonesia dengan jumlah 280 juta orang tidak akan kekurangan atlet berbakat. Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, sebagai wakil rakyat ia terus mengkritisi dan menanyakan langkah PSSI. Ia bertanya sampai kapan PSSI akan terus melanjutkan proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia. Melihat fenomena itu, pernyataan kontroversial yang mematik kemarahan fans timnas Indonesia tercuat seusai Anita Jakoba menyebut PSSI mengambil pemain dari luar negeri. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat
Pride Indonesia. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, kata Anita Jacoba. Sambil bacot, sontak mendengar pernyataan kontroversial Anita Jacoba soal naturalisasi, fans Timnas Indonesia pun langsung menyerang akun IG sang anggota DPR RI tersebut. Fans Timnas Indonesia langsung merujuk Anita Jacoba dengan turut memberikan kritik keras. Kritik keras fans Timnas Indonesia terlihat pada unggahan terkini di Instagram pribadi Anita Jacoba. Sok keras tapi malah blunder, kata netizen Indonesia. Butuh striker ganas, PSSI segera menaturalisasi dua pilar Liga Top Eropa. PSSI melalui Sekretaris Jenderal Sekjen Yunus Nusi mengakui pihaknya tengah memproses naturalisasi pemain keturunan berposisi striker. Pemain yang tidak disebutkan namanya itu rencananya bakal diurus proses naturalisasinya setelah rampungnya perubahan kewarganegaraan Kevin Dix. Kevin Dix, bek FC Copenhagen, akan segera menjadi pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya disetujui oleh DPR RI. Pemain keturunan Maluku berusia 28 tahun itu bahkan telah dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Copenhagen, Denmark pada hari ini. Selain Kevin Dix, PSSI mengaku sudah memiliki kandidat pemain keturunan berposisi striker untuk dinaturalisasi. Lalu, siapakah sosok striker keturunan yang akan segera dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia? Ole Romani menunjukkan performa solid bersama FC Utrecht di Eredivisie musim ini dengan 9 penampilan dan berhasil mencetak 12 gol. Secara keseluruhan, pemain berusia 26 tahun ini telah memainkan 180 pertandingan di berbagai kompetisi dengan total 39 gol dan 10 assist. Statistik tersebut mencerminkan kontribusinya yang konsisten dalam menyerang dan menunjukkan kemampuan adaptasinya di level tinggi sepak bola Eropa. Mauro Silstra. Musim ini, Mauro Silstra bermain untuk tim FC Volendam U21. Tercatat di Transfermarkt, Mauro sudah bermain sebanyak 3 kali dan mencetak 2 gol serta menyumbangkan 1 assist. Performa dari Mauro Silstra di sepanjang karir profesionalnya sejak musim 2021 telah bermain 47 kali. Dari 47 kali itu, dia mencetak 27 gol dan memberikan 18 assist. Timnas Indonesia U20 tiba di Jepang. Bekal untuk berlaga di Piala Asia U20 2025 China sudah mulai disiapkan oleh skuad Garuda Muda. Setelah beberapa waktu menggelar pemusatan latihan di Bali, kini Timnas Indonesia sudah tiba di Jepang. Tim asuhan pelatih Indra Sapri sampai di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. TC panjang ini menjadi rangkaian dari persiapan pasukan Merah Putih menuju persaingan tanggal 6-23 Februari 2025 mendatang di China. Kedatangan KD Arel dan kolega disambut hangat oleh KBRI Tokyo bersama dengan sejumlah perwakilan komunitas Timnas Garuda Jepang. Sebelumnya, 33 pemain yang dipanggil Indra Sapri sudah sempat berlatih selama 1 pekan di Bali. Juru taktik asal Sumatera Utara itu pun mengungkap rencana tim asuhannya. Sebagai informasi, undian pembagian grup untuk kompetisi bergengsi tersebut bakal dilakukan tanggal 17 November mendatang. Timnas Indonesia Muda menyegel tiket menuju putaran final usai tampil gemilang sepanjang babak kualifikasi dengan menjuarai grup F. Secara keseluruhan ada 16 negara yang lolos sebagai peserta dan akan dibagi ke dalam 4 grup. Artisnya Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tembus skuad utama Oxford United. Marcelino Ferdinand akhirnya mencetak sejarah dengan menembus skuad utama Oxford United. Untuk pertama kalinya, gelandang Timnas Indonesia itu masuk dalam daftar susunan pemain saat menjamu Hull City di pekan ke-14 Liga Champions Inggris 2024-2025. Meski hanya duduk manis di sepanjang 90 menit pertandingan, namun ini sebuah progres apik dari sang pemain yang selama ini banyak berkutat di Oxford United U21. Marcelino memang belum mendapat kepercayaan untuk diturunkan, namun kehadiran Lino turut membawa Oxford menang 1-0. Pelatih Des Buckingham melakukan 4 pergantian pemain dan menurunkan Sam Long, Peter Kioso, Ruben Rodriguez, dan Mark Harris dari bangku cadangan. Sebelumnya, dari pekan pertama hingga ke-13 Liga 2 Inggris 2024-2025, Marcelino Ferdinand gagal masuk skuad Oxford United senior. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga gagal masuk skuad saat Oxford United mengarungi Piala FA dan Piala Liga Inggris 2024-2025. Marcelino Ferdinand sejauh ini baru sekali tampil, itu pun bersama skuad Oxford United U21. Sosok yang membawa Indonesia meraih medali emas di game 2022 Kamboja itu bermain 90 menit sekaligus membantu Oxford United menang 2-1 atas Notts County U21 pada tengah pekan lalu.
Jordi Amat kembali dipanggil oleh Sintayong usai sembuh dari cedera. Jordi Amat masih mendapatkan kepercayaan dari Sintayong di timnas Indonesia. Walau baru sembuh dari cedera, ia mendapatkan panggilan lagi. Sebelumnya, Jordi Amat memang diandalkan ketika melawan Bahrain, namun ia hanya bermain satu babak saja. Pasalnya bek yang berkarir di JDT ini mengalami cedera. Sintayong juga mencoretnya ketika timnas Indonesia melawan China. Jordi Amat dipulangkan ke klubnya JDT untuk mendapatkan perawatan cedera ankle. Bek berusia 32 tahun ini akhirnya sembuh tepat waktu. Ia sudah mengikuti latihan bersama timnya. Bahkan Jordi Amat masuk ke dalam skuad JDT yang mengalahkan Ulsan Hyundai dengan skor 3-0 di Liga Champions Asia. Sayangnya, ia hanya duduk di bangku cadangan. Saya merasa senang, saya sudah kembali di tim, sudah sembuh dari cedera, kata Jordi Amat. Maka dari itu pemain yang lahir di Spanyol yang kini membela timnas Indonesia sudah tak sabar untuk memenuhi panggilan Sintayong. Striker ganas asal Brasil ngebet perkuat timnas. Penyerang Borneo FC Leo Gaucho membuat pernyataan bahwa dirinya siap menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dia merasa sangat nyaman berada di Indonesia dan ingin berkontribusi pada negara. Leo Gaucho baru bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024-2025. Dia memulai kiprahnya dengan impresif. Pemain Brasil itu telah mencetak 3 gol dan membawa Borneo FC ke final Piala Presiden 2024 lalu. Saat kompetisi resmi digelar, performa Leo Gaucho tetap konsisten. Dia mampu bikin 6 gol hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 Indonesia. Leo Gaucho juga mencetak 2 gol pada 2 laga Borneo FC di Asian Club Championship 2024-2025. Sebagai seorang penyerang, Leo Gaucho punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus. Pada usianya yang masih 23 tahun, Leo Gaucho juga berpotensi berkembang lebih baik lagi ke depannya. Leo Gaucho berasal dari Brasil, dia tak punya darah Indonesia. Jadi jika ingin menjalani proses naturalisasi, Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun. Dia siap menjalani proses tersebut. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini, kata Leo Gaucho. Dalam perjalanan karir Leo Gaucho, Indonesia ini bukan negara pertama yang disinggahi setelah meninggalkan Brasil. Sebelum bermain untuk Borneo FC, Leo Gaucho sempat bermain untuk beberapa klub di Latvia. Menurut Leo Gaucho, atmosfer sepak bola di Indonesia sangat bagus dan itu membuatnya merasa nyaman. Faktor ini pula yang membuat Leo Gaucho tertarik untuk membela timnas Indonesia. STY panggil pemain Liga Inggris gantikan Messilger yang cedera. Sintayong beranikah memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Messilger yang cedera jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Seperti diketahui, kabar buruk menimpa timnas Indonesia pada malam tadi. Sang bek andalan Messilger mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie Belanda. Menurut jurnalis Belanda Tijmen van Wissem, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Jika benar mengalami cedera hamstring, Messilger harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Messilger absen saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada 15 November dan Jepang 9 November di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, Sintayong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Ada nama Wahyu Prasetyo, biasanya bisa diandalkan Sintayong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Messilger adalah Blackpool FC Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Harapan utamanya, Messilger segera pulih. Tenaga mantan bek timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain timnas Jepang dan Arab Saudi. Pratama Arhan dan Marcelino putus, Rafael Struijk makin gaskeun terus. Penyerang andalan timnas Indonesia Rafael Struijk memiliki karir sempurna dibanding kompatriotnya seperti Arhan Pratama dan Marcelino Ferdinand. Karir sempurna penyerang berusia 21 tahun itu ditunjukkan setelah dirinya mencetak gol perdana bagi klubnya Brisbane Roar di ajang A-League atau Liga Australia. Rafael Struijk mampu mencetak gol perdananya bagi Brisbane Roar itu saat berhadapan dengan salah satu tim kuat yakni Sydney FC. Ex-penyerang Ado Den Haag itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekan jarak dekat yang mengolongi kiper lawan di
di menit ke-78. Hebatnya, gol ini tercipta hanya 8 menit setelah dirinya masuk ke lapangan dan tercipta di laga keduanya bersama Brisbane Roar. Tak cukup sampai di situ saja, gol tersebut juga menjadi gol perdana dalam karir profesional pemain kelahiran Leeds itu. Sebagai informasi, Brisbane Roar merupakan klub profesional keduanya setelah Rawestrik sempat beberapa kali masuk ke tim utama ADO Den Haag di Eredivisie Belanda. Gol tersebut pun membuat karirnya terasa makin sempurna, mengungguli kompatriotnya di timnas Indonesia yang seumuran dengannya. Sebut saja Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Cetar membahana, timnas era STY cetak sejarah besar. Timnas Indonesia bisa dikatakan berada dalam era terbaiknya dalam kurun waktu 40 tahun terakhir usai semua level tim nasionalnya berhasil menembus Piala Asia. Dalam rentang waktu 4 tahun atau sejak pandemi COVID-19, semua level timnas Indonesia dari U17 hingga senior berhasil memastikan tempat di Piala Asia. Keberhasilan ini ditandai dengan kehadiran sosok pelatih ternama yakni Sintayong pada akhir tahun 2019 silam. Kehadiran pria asal Korea Selatan itu seakan menjadikan titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang sempat mati syuri di kancah internasional dalam satu dekade terakhir. Mati syurinya sepak bola Indonesia ditandai dengan adanya dualisme PSSI pada 2012 dan sanksi FIFA pada 2015 sebelum akhirnya berakhir pada tahun 2014 dan tahun 2016. Sejak berakhirnya dualisme dan sanksi FIFA itu, timnas Indonesia seakan mulai dari nol untuk kembali berkiprah di ajang internasional. Perlahan, kebangkitan timnas Indonesia mulai terasa dengan hadirnya talenta-talenta muda dari penjuru negeri dan program naturalisasi yang tepat sasaran. Hadirnya talenta muda di Indonesia dan program naturalisasi yang tepat sasaran serta kedatangan pelatih top dunia seperti Sintayong membuat kualitas timnas Indonesia perlahan meningkat. Kini, timnas Indonesia pun merasakan buah dari perjuangan dengan memasuki era terbaiknya pasca tim U17 hingga senior lolos ke Piala Asia.